Alaikum tahiyatan islamiyah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala dunya darul imtihanat wa tajribat liyamtahina bihal makhluqat fi hazihil kainat al mawjudat wa huwa allazi ja'ala ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa nahanit tafarruqi wa tanazzu'i. Perkenalkan, nama saya Filari Hairan Ramadan. Saya mahasiswa dari Manajemen Prodi Agama Islam Universitas Pamulang. Baik, di video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis pendidikan yang diampu oleh Bu Selvi. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan maupun rezeki yang berlimpah kepada Bu Selvi. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan menjelaskan hadis yang mana berjudulkan tentang 3 amal soleh, amal yang tidak akan pernah terputus pahalanya jika kamu meninggal ataupun kamu wafat. Sebagaimana hadis yang tertera yaitu Iza mata insanu inqataha amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Jadi di sini diartikan bahwasanya jika meninggal seseorang atau wafat seseorang, inqataha amaluhu illa min thalathin, terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat baginya ataupun bagi yang lainnya. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang berbakti kepada orang tua. Yang meninggal di antara kita ataupun wafat di antara kita, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Siapa yang didoakannya? Orang tuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan hadis yang saya sebutkan tadi, bahwasanya semua orang itu akan meninggal, dan setiap orang yang meninggal pasti akan meninggalkan apa yang dia bawa di dunia, kecuali 3 perkara tadi yang saya sebutkan. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, shadaqatin jariyatin. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari apa tadi hadis yang saya bacakan. Yang pertama, shadaqatin jariyatin. Apa itu sedekah jariah? Bagaimana sih kita melakukan sedekah jariah? Jadi, apa sih itu sedekah jariah? Sedekah jariah adalah suatu amal perbuatan yang mana amalnya itu ataupun sedekahnya itu tidak akan terputus ataupun terpotong setelah wafatnya orang yang telah melakukan amal jariah tersebut. Mengapa sih amal jariah tersebut tidak akan pernah terpotong? Karena semasa hidupnya dia misalnya telah menyumbangkan satu buah bangunan masjid maupun mewakafkan tanah yang akan didirikan untuk pondok. Kemudian di tanah tersebut terlahirlah generasi-generasi penerus ummah maupun generasi-generasi penyetak khairul ummah lah. Dan setiap anak tersebut mengalirkan apa yang telah dia dapatkan dalam pondok tersebut. Jadi amal yang diberikannya secara tidak berlangsung mengalir terus menerus dan tidak akan pernah terpotong maupun dia telah tiada. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Nanti jika kita memiliki hendaklah kita mendidik, melatih agar anak tersebut memahami apa itu agama Islam, apa itu agama.
dan diajarkan mengaji agar dia bisa mendoakan kita di akhir nanti. Karena kita nanti sebagai orang tua, di akhirat nanti kelak kita akan menunggu doa anak soleh yang mana akan disampaikan ketika anak soleh itu hidup di dunia. Jadi jika kita ingin meninggal dengan nyaman, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bagi kita, bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Tentu saja ilmu tersebut ada berkaitannya dengan Islam. Yang pertama, ilmu yang memberikan ajaran yang baik, menjalankan perintah-perintah Allah, dan ilmu yang memberikan ajaran agar meninggalkan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini orang berilmu juga tidak boleh menyembunyikan apa yang telah dia dapatkan, apa yang telah dimilikinya. Seperti hadis yang disampaikan, seperti hadis ini, man su'ila an ilmin faqatamuhu uljima yaumil qiyamati bil jami minan nar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu yang telah dia dapatkan, maka dia akan dikekang di hari akhir dengan kekangan bili jami minan nar, dengan kekangan api neraka. Seperti hadis yang saya bacakan, man su'ila an ilmin faqatamahu uljima yaumil qiyamati bil jami minan nar. Barang siapa yang ditanyakan ilmu, fakatamahu, kemudian dia menyembunyikan ilmunya, uljima yaumal qiyamati bil jamin minan nar, maka dia akan dikekang di hari kiamat dengan kekangan api neraka. Nah, bagi kalian yang memiliki ilmu, sekiranya kamu itu bisa mengajarkan apa yang telah kamu miliki, tidaklah kamu dianjurkan untuk pelit atas ilmu yang telah kamu dapatkan. Karena tertera dalam hadis tersebut, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, kemudian dia ditanyakan dan dia menyembunyikannya, maka dia akan dikekang di hari kiamat dengan kekangan api neraka. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi, apalah yang kita tunggu ketika kita sudah meninggal di akhirat nanti? Kita hanya bisa menunggu doa anak soleh yang mana akan mendoakan kita di dunia maupun di akhirat. Jadi 3 perkara itulah yang tidak akan pernah terputus, maupun kita setelah tiada, maupun kita telah di akhirat nanti. Jadi persiapkanlah diri kalian selagi kalian masih ada di dunia, selagi kalian masih diberikan kesehatan, selagi kalian masih diberikan jalan kepada Allah. Berubahlah dan berikanlah yang terbaik di diri kita maupun kepada orang lain. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.